Fitur wajahnya bengkok dan bengkok sebelum berubah menjadi pria muda yang tampak berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Pupil matanya juga menjadi merah cerah, dan dia mengeluarkan bau darah dan darah kental yang luar biasa. Pemuda itu melepaskan tangannya dari kepalanya sebelum perlahan berdiri tegak lagi. Dia melihat sekeliling pada manusia dan makhluk jahat di bawah dengan ekspresi aneh, lalu menilai tangannya sendiri sebelum tiba-tiba meledak menjadi tawa parau. Aku akhirnya tiba di alam roh. Jadi itu benar-benar metode yang layak, bagaimanapun juga. Haha, aku mungkin leluhur suci pertama yang mencapai ini, itu benar-benar perasaan yang luar biasa. Semua pembudidaya manusia tingkat tinggi sangat terkejut mendengar ini, sementara makhluk iblis tingkat tinggi sangat gembira saat melihat sekilas penampilan pemuda itu dengan jelas. Salah satu makhluk iblis tingkat tinggi segera setengah berlutut di tanah, dan menyapa, kami memberi hormat kepada leluhur suci kami. Selamat telah turun ke alam roh, leluhur suci. Salamnya sepertinya telah bertindak sebagai pengingat bagi makhluk iblis lainnya, dan seluruh pasukan iblis segera berlutut bersamaan. Adapun pasukan manusia, semua wajah mereka langsung memucat saat mereka melihat dengan ngeri dan putus asa di mata mereka. Para raja iblis masih agak bingung, tampaknya lebih ragu-ragu daripada gembira. Ekspresi Master Azure Dragon berubah drastis sebelum ekspresi dingin muncul di wajahnya, dan dia berteriak, tidak perlu takut. Iblis ini hanya bisa turun ke dunia ini setelah memiliki inang, jadi dia kemungkinan besar tidak memiliki bahkan 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya, kita masih bisa memenangkan pertempuran ini. Prilin, dapatkan aura integration Beast untuk membunuh iblis ini sementara kita menahan para raja iblis lainnya. Tanda petik ganda buka. Prilin Luan agak ragu-ragu, tetapi setelah melihat sekilas semua pembudidaya manusia yang berdiri di tembok kota, dia mengertakkan gigi dan mengangguk saat dia tiba-tiba menyodorkan jarinya ke arah jimat merah di belabelanya sendiri. Aura integration Beast tiba-tiba mengeluarkan raungan menggelegar atas perintahnya, lalu mengeluarkan embusan angin kuning ganas dari mulutnya yang besar. Makhluk iblis di sekitarnya semua terlempar ke samping, dan mengepakkan sayapnya dengan kuat, secara paksa merobek jalan keluar dari pasukan iblis saat terbang menuju pemuda itu. Meskipun pemuda itu belum menunjukkan kekuatannya, aura yang dia keluarkan menghantam binatang itu dengan rasa bahaya. Karena itu, bahkan tanpa instruksi Prilin Luan, itu masih cenderung membunuh pemuda ini jika dia menjadi ancaman di kemudian hari. Sementara itu, Master Azure Dragon mengeluarkan raungan keras, dan 7 bilah pendek muncul kembali di tubuhnya saat dia berubah menjadi naga biru raksasa sekali lagi. Angin menderu dan petir meletus di sekelilingnya, dan dalam menghadapi rentetan serangan yang ganas, pasukan iblis di sekitarnya tidak dapat mengejar binatang integrasi aura. Tai Long melepaskan proyeksi palu yang tak terhitung jumlahnya dengan sepasang palu raksasanya, dan serangan itu tampaknya sangat kuat, tapi dia agak terganggu saat dia memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada binatang integrasi aura dan pemuda itu. Han Li secara alami sangat khawatir dengan pergantian peristiwa ini juga. Meskipun ini bukan tubuh sebenarnya dari leluhur suci Xue Guang, itu juga bukan klon indera spiritual biasa. Aura yang dipancarkan pemuda itu benar-benar hebat, dan jauh lebih unggul dari rata-rata pembudidaya integrasi tubuh akhir. Sekarang setelah binatang integrasi aura dilepaskan pada pemuda itu, Han Li juga menghentikan apa yang dia lakukan untuk menilai situasinya. Ia secara alami cukup lega melihat ini, dan dia buru-buru mengonsumsi beberapa pil penawar, lalu mulai mengedarkan kekuatan sihirnya untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya. Jika seseorang di bawah tahap integrasi tubuh telah terinfeksi oleh racun dari cahaya roh jahat yang berputar, mereka pasti sudah terbunuh, dan dia hanya bisa bertahan selama ini selama dia bisa secara paksa menekan racun itu dengan bagian tengahnya. Kekuatan tahap integrasi tubuh. Pemuda itu sedikit tersendat saat melihat aura integration Beast sebelum bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap terkejut, untuk berpikir ada hadiah aura integration Beast. Tidak heran kalian semua masih belum memenangkan pertempuran ini. Aku kebetulan saja membutuhkan kuda, kurasaka sudah cukup. Tanda petik ganda buka.
Begitu suaranya menghilang, pemuda itu membalikan tangannya, dan kuali ungu kecil muncul di telapak tangannya di tengah kilatan cahaya ungu. Pemuda itu meletakkan tangannya di atas kuali, dan mengucapkan kata jaring. Kuali segera mulai berputar di tempat, dan sebuah rune kuno muncul dari dalamnya di tengah kilatan cahaya hitam, lalu ditambahkan langsung ke arah Aura Integration Beast. Aura Integration Beast membuka mulutnya untuk mengeluarkan hembusan angin kuning yang ganas saat melihat ini, dan pada saat yang sama, sayapnya berubah menjadi awan kuning yang menutupi seluruh tubuhnya. Binatang raksasa itu kemudian meluncur langsung ke arah rune hitam tanpa jeda, dan sangat jelas bahwa ia sangat percaya diri dengan kemampuan bertahannya sendiri. Senyum dingin muncul di wajah leluhur suci Xue Guang setelah melihat ini, dan dia juga tidak berusaha untuk mengambil tindakan mengelak. Setelah hanya beberapa kilatan, rune hitam terbang langsung ke awan kuning dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, gemuruh kejutan dan kengerian terdengar, dan binatang raksasa itu benar-benar tidak bisa bergerak di udara. Ada benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengikat tubuhnya, dan benang ini sangat tipis, tetapi binatang itu tidak dapat melepaskan diri dari mereka, tidak peduli berapa banyak dia meronta dan berjuang. Senyuman dingin muncul di wajah leluhur suci Xue Guang setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba berbalik ke arah Han Li. Han Li segera menggigil saat hawa dingin menjalar di punggungnya, dan leluhur suci Xue Guang tetap tanpa ekspresi sama sekali, tapi dia tiba-tiba melambaikan tangan ke arah Han Li. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata datang. Semburan gemuruh terdengar saat pagoda pelangi raksasa di dekatnya tiba-tiba naik ke udara, lalu menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, cahaya pelangi terang meletus di atas telapak tangan suci leluhur Xue Guang, dan sebuah pagoda miniatur muncul di atas tangannya sebelum dilemparkan ke arah binatang integrasi aura. Dia kemudian membuat segel tangan, dan pagoda itu berubah menjadi semburan cahaya pelangi yang langsung membanjiri binatang raksasa itu. Ketika cahaya pelangi kembali ke bentuk pagoda, Aura Integration Beast tidak terlihat. Hampir pada saat yang sama, Peri Lin Luan berseru dengan suara panik, jimatku tidak bisa lagi merasakan binatang integrasi aura. Hati Han Li langsung tenggelam saat mendengar ini. Sebagai pemilik sebenarnya dari kuali ungu dan pagoda pelangi, kedua harta itu jauh lebih kuat saat digunakan oleh leluhur suci Xue Guang. Han Li tidak yakin sama sekali bahwa dia akan bisa melarikan diri dari pagoda lagi jika dia disegel ke dalamnya untuk kedua kalinya. Master Azure Dragon juga sangat terkejut melihat ini, dan dia segera berteriak, "Aoe!" Cahaya spiritual yang terang kemudian meletus dari tubuh naga birunya, dan dia menerobos melalui serangkaian proyeksi palu yang dilepaskan oleh Tai Long sebelum terbang langsung kembali ke kota Havenlaan. Dia segera memilih untuk melarikan diri dari tempat kejadian sekarang karena hasil dari pertempuran ini sebenarnya tidak lebih dari kesimpulan sebelumnya. Peri perak cahaya dan Peri Lin Luan bertukar pandangan menakutkan, lalu juga melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Adapun Han Li, ia menyapu kedua lengan baju di udara untuk menarik formasi Azure Coil Sword, kemudian juga mengepakkan sayap badai dan melarikan diri dari tempat kejadian sebagai busur petir. Sudah terlambat bagimu untuk mencoba kabur sekarang, leluhur suci Xue Guang tertawa terbahak-bahak. Dia segera membuat serangkaian segel tangan, dan ki merah muncul dari tubuhnya sebelum membentuk dua sosok yang identik dengan dirinya. Salah satu dari mereka memegang pagoda pelangi, sementara yang lainnya memegang kuali ungu kecil, dan mereka berdua terkekeh dingin sebelum menghilang di tempat dalam sekejap. Adapun anggota terakhir dari trio, dia menginjak satu kaki, dan ki merah berputar di bawahnya sebelum membentuk kano merah kecil. Panjang sampan itu hanya 70 hingga 80 kaki, tetapi kano itu berkilauan dan tembus cahaya, dan ada tanda pelangi yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di permukaannya. Kano itu melesat ke depan dan dengan cepat menghilang ke angkasa dengan pemuda yang berdiri di atasnya. Ketika kano muncul kembali di tengah ledakan fluktuasi spasial, itu sudah menempuh jarak beberapa ribu kaki, dan tampaknya kano itu akan mengejar Han Li setelah hanya 2 kilatan lagi. Han Li telah mendeteksi ini dengan indera spiritualnya, dan dia cukup ketakutan.
Dalam situasi yang mengerikan ini, dia mengertakkan gigi dan berubah menjadi burung perak bersayap 4 raksasa di tengah gemuruh petir. Dia mengepakkan keempat sayapnya dengan penuh semangat dan berubah menjadi benang perak yang melayang di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu teknik transformasi Kunteng. Hehe, apakah menurutmu itu cukup untuk memungkinkanmu melarikan diri dariku? Pergi dan jaga para pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh. Aku akan mengejar pria itu sendiri. Leluhur suci Xue Guang terkekeh dingin saat dia mengeluarkan instruksi kepada Tai Long dan para penguasa iblis lainnya. Segera setelah itu, kedua klonnya juga muncul di sampingnya seolah-olah mereka tidak pernah pergi, dan mereka berdua membuat segel tangan bersamaan. 2 pasang sayap kristal merah secara instan muncul di sisi sampan kecil, dan sampan melesat sebagai benang merah dengan kepakan sayap yang kuat. Perahu itu membawa ketiga pemuda itu menjauh ke kejauhan dalam sekejap mata, dan mereka tidak menunjukkan minat pada pertempuran yang sedang berlangsung. Tai Long terdiam beberapa saat sebelum beralih ke 2 raja iblis lainnya. Kalian berdua, kejarlah 2 pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh yang lolos, aku akan memimpin pasukan untuk mengambil alih kota Havenlaan. Pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh terakhir melarikan diri kembali ke kota, tapi dia terluka parah dan tidak memiliki binatang integrasi aura untuk membantunya lagi, jadi aku akan menjaganya sepanjang jalan. Sedangkan untuk pria itu, Chuan Xue Guang mengejarnya secara langsung, jadi tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tanda petik ganda buka. Apakah kamu akan baik-baik saja sendiri, saudara Tai? Bagaimana jika manusia masih memiliki beberapa kartu truf lain? Prieu agak ragu-ragu. Yakinlah, aku memiliki pengawal bentuk darah neraka bersamaku, dan kita akan bisa mengurus semuanya, jawab Tai Long. Kalau begitu, aku akan menyerahkan semuanya di sini padamu, Brother Tai. Prieu mengangguk sebagai tanggapan sebelum terbang sebagai seberkas cahaya merah muda, langsung menuju ke arah yang baru saja melarikan diri ke arah peri perak cahaya. Adapun Feia, dia sudah secara paksa menekan racun di tubuhnya dan juga pergi sebagai garis putih untuk mengejar peri Lin Luan. Menyusul kepergian para raja iblis lainnya, Tai Long berteriak, semua pembudidaya manusia dari tahap integrasi tubuh telah melarikan diri, inilah waktunya bagi kita untuk mengambil alih kota ini. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan iblis yang sangat besar, dan itu terdengar seperti guntur yang bergema di telinga pasukan manusia dan iblis di bawah. Makhluk iblis semua mengeluarkan teriakan kegembiraan, dan mereka mulai menyerang dengan keganasan yang lebih besar. Adapun manusia di medan perang, semuanya telah berubah pucat pasi, dan moral langsung jatuh ke titik terendah sepanjang masa. Dalam situasi yang mengerikan ini, suara Master Azure Dragon tiba-tiba terdengar seperti guntur bergemuruh dari suatu tempat di dalam kota. HMPH, apa menurutmu aku tidak menyiapkan kartu truf lain? Jika kamu ingin menghancurkan kota surgawi kita, kamu harus melewati 108 boneka raksasa ini dulu. Segera setelah suaranya menghilang, lebih dari 100 pilar cahaya keemasan muncul di seluruh penjuru kota, lalu berubah menjadi serangkaian penjaga lapis baja emas. Para penjaga ini dibalut baju besi emas dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mereka masing-masing memegang pedang emas raksasa yang ukurannya hampir sama dengan tubuh mereka. Mereka semua juga memakai pelindung yang hanya memperlihatkan sepasang mata perak dingin. Meskipun 108 boneka lapis baja emas ini hanya melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam, mereka melepaskan aura tangguh yang tidak kalah dengan para pembudidaya tempering tata ruang. Pasukan manusia yang putus asa secara alami dihidupkan kembali setelah melihat ini, dan mereka mulai membalas pasukan iblis dengan kekuatan baru. Dengan demikian, suara bentrokan keras terdengar di seluruh medan perang lagi, dan Tai Long agak terkejut dengan situasi ini. Namun, sedikit penghinaan kemudian dengan cepat muncul di wajahnya, dan dia melambaikan tangan ke arah pengawal bentuk darah neraka di sekitarnya saat dia memerintahkan, kamu tidak punya banyak waktu tersisa, jadi ikut serta dalam serangan segera. Kita harus hancurkan pertahanan utama kota ini dalam waktu sesingkat mungkin. Tanda petik ganda buka. Para jenderal jahat yang memimpin pasukan segera memberikan tanggapan tegas setelah mendengar ini.
lalu dengan cepat turun untuk bergabung dengan pasukan iblis di bawah dalam serangan mereka terhadap tembok kota di depan. Adapun Tai Long, dia melayang di udara dan menyaksikan situasinya terbuka. Dengan masuknya pengawal bentuk darah neraka, pasukan iblis segera berada di atas angin, dan beberapa makhluk iblis bahkan telah merobek batasan pertahanan dan berhasil mencapai tembok kota. Sebagai tanggapan, 108 boneka emas hanya terus melayang di udara, tidak menunjukkan niat untuk membantu pasukan manusia sama sekali. Setelah menilai situasi untuk beberapa saat lebih lama, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di Tai Long, dan dia segera terbang kembali ke arah awan iblis. Setelah hanya beberapa kilatan, dia menghilang ke dalam bahtera hitam bergunung-gunung, dan penjaga jahat di bahtera itu cukup terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Namun, Tai Long tidak memberikan penjelasan apapun kepada mereka sebelum masuk ke ruang rahasia, lalu segera mengaktifkan pembatasan yang sudah diatur di sana. Lapisan cahaya 5 warna segera muncul dari dinding ruang rahasia, dan formasi putih kecil muncul di tanah. Tai Long melangkah ke formasi dan membuat segel tangan sebelum melemparkan beberapa segel mantra ke dalam formasi. Cahaya spiritual melintas dari formasi di tengah suara berdengung yang samar, dan altar giok putih perlahan muncul di tengah formasi. Duduk di atas altar adalah cermin tembaga berkarat yang tampaknya merupakan artefak yang sangat kuno. Pandangan serius segera muncul di wajah Tai Long saat melihat cermin ini, dan dia mulai mengucapkan sesuatu sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola esensi darah, yang berubah menjadi awan kabut darah yang menyelimuti seluruh cermin. Lapisan cahaya biru muncul di atas permukaan cermin, dan secara bertahap menjadi cerah. Tiba-tiba, cahaya melintas dari cermin, dan gambar pria tua berjubah biru muncul di permukaannya. Ini adalah pria tua yang tampak baik hati dengan rambut abu-abu, dan dia duduk di kursi kayu hitam. Dia memegang sebuah buku di tangannya yang sedikit kuning karena usia, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah Tai Long dari dalam cermin. Aku bertanya-tanya siapa yang menghubungiku. Bukankah kamu sudah bergabung dengan pasukan iblis untuk berpartisipasi dalam pengorbanan suci? Kenapa kamu menghubungiku menggunakan split real mirror? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Tai Long memberi hormat kepada Chuan Weng. Chuan Weng, Chuan Xue Guang telah turun ke alam roh lagi. Tai Long memberikan hormat-hormat sebelum memotong langsung ke pengejaran. Lagi. Apakah dia mengirim salah satu klonnya ke alam roh? Itu memang agak aneh, terlepas dari apa yang dikatakan pria tua itu, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Ini bukan klon normal. Sebaliknya, Master Xue Guang tampaknya telah menggunakan beberapa jenis teknik rahasia untuk secara langsung merasuki iblis yang dengan indera spiritualnya. Setelah dirasuki, iblis yang tidak hanya berubah menjadi Master Xue Guang, kekuatan juga ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa. Menilai dari apa yang bisa kurasakan saat itu, dia tampaknya saat ini memiliki sekitar sepertiga dari kekuatan tubuh asli Master Xue Guang. Selain itu, dia juga mampu memanfaatkan dengan lebih baik dari kuali kata ungu dan pagoda cahaya pelangi. Dengan dua harta karun ini, dia dapat dengan mudah menangkap aura integration beast yang dimiliki manusia. Tai Long menjawab dengan sikap serius. Ekspresi lelaki tua itu akhirnya sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, begitukah? Itu cukup menarik. Leluhur suci seperti kita memang bisa membuat indera spiritual kita turun ke alam alternatif bersama dengan beberapa kekuatan sihir kita, tapi jumlah kekuatan sihir yang dapat ditransfer benar-benar dapat diabaikan karena tekanan dari kekuatan alam alternatif itu. Bagaimana Xue Guang dapat melewati kekuatan alam roh untuk memberikan begitu banyak kekuatan kepada yang iblis? Mungkinkah itu bahwa dia baru-baru ini menguasai semacam teknik rahasia yang kuat? Tanda petik ganda buka. Ngomong-ngomong, Master Xue Guang tampaknya menargetkan kultivator manusia tahap integrasi tubuh tertentu. Tai Long menambahkan. Oh, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang kultivator manusia itu. Orang tua itu sangat tertarik. Manusia yang dimaksud adalah pembudidaya integrasi tubuh tengah, tetapi dia memiliki kemampuan luar biasa. Dia baru saja melawan setan kembar Yin yang belum lama ini, dan Tai Long segera mulai membocorkan informasi yang dia miliki tentang Hon Li. Setelah beberapa saat, dia telah mengungkapkan semua yang dia tahu.
dan dia terdiam ketika dia menunggu instruksi lelaki tua itu. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Informasi ini sangat berguna bagiku, kamu bisa pergi sekarang. Pria tua itu memberi instruksi dengan mengelus jenggotnya. Ya, Chuan Weng, aku akan pergi sekarang, jawab Tai Long sebelum melemparkan segel mantra ke cermin kuno, dan cahaya biru bersinar dari permukaan cermin, di mana gambar lelaki tua itu lenyap. Setelah merenungkan situasi dalam keheningan untuk beberapa saat, Tai Long melangkah keluar dari ruang rahasia, lalu terbang keluar dari bahtera raksasa dan muncul kembali di medan perang sebagai awan ki hitam. Sementara itu, di kabin kayu tertentu di alam lain, lelaki tua itu meletakkan bukunya di atas lututnya dan sedang merenungkan sesuatu dengan mata menyipit. Ada cermin kuno identik yang diletakkan di atas meja di sebelahnya. Kamu benar-benar pria yang berani, Xue Guang. Aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil mentransfer begitu banyak kekuatan sihirmu ke alam roh, tetapi apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi pada tubuh aslimu di alam suci? Jika musuhmu mendengar tentang ini, aku yakin akan banyak kekacauan yang terjadi. Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri saat pandangan dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota Havenlaan, Prieu terbang cepat di udara sambil memegang manik-manik merah tua di satu tangan. Setelah melaporkan situasinya kepada seorang wanita tua di Elder Devil Ray Alam, dia membuka mulutnya dan menelan manik itu lagi. Setelah itu, dia segera berakselerasi lebih jauh dalam penerbangannya. Beberapa ratus kilometer di depannya adalah peri perak cahaya, yang juga terbang di udara sebagai seberkas cahaya perak. Adegan yang sama sedang berlangsung dengan Feiya di tempat lain, yang dengan hati-hati menyimpan jimat giok tembus pandang yang baru saja dia gunakan. Sementara itu, Han Li terbang di udara dalam bentuk kunpeng burung raksasanya, melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa. Kurang dari 100 km di belakangnya ada sebuah sampan merah tua, yang mengejarnya dalam pengejaran. Han Li secara alami telah menemukan bahwa dia sedang dikejar oleh leluhur suci Xue Guang, dan dia terbang secepat yang dia bisa saat dia mengepakkan keempat sayapnya dengan penuh semangat. Akan tetapi, kano tempat leluhur suci Xue Guang berdiri adalah harta karun terbang tercepat yang pernah dilihatnya, dan meskipun telah berusaha sebaik mungkin, dia tidak dapat menjauh dari kano. Apakah dia benar-benar harus melawan klon leluhur suci Xue Guang ini? Mengesampingkan apakah leluhur suci Xue Guang memiliki kemampuan yang kuat di lengan bajunya, hanya harta yang dia pegang sudah cukup untuk ditangani oleh Han Li. Pada titik ini, leluhur suci Xue Guang telah menguncinya dengan indera spiritualnya, jadi kecuali Han Li mampu membuka puluhan ribu kilometer di antara mereka, tidak mungkin dia bisa benar-benar melepaskan diri dari pengejarnya. Saat dia terbang di udara, Han Li dengan cepat memikirkan tindakan balasan yang bisa dia ambil. Tepat saat dia terbang di atas pegunungan tertentu, Han Li tiba-tiba melepaskan lebih dari 1000 bulu perak dari tubuh burung raksasanya, yang masing-masing berubah menjadi bendera formasi. Cahaya dengan warna berbeda bersinar, dan bendera formasi menghilang ke pegunungan di bawah. Bahkan saat dia melakukan ini, Han Li tidak melambat sedikit pun, dan hanya setelah beberapa kilatan, dia telah muncul dari pegunungan sebelum menghilang ke kejauhan lagi. Beberapa saat kemudian, benang merah muncul di langit yang jauh, diikuti dengan sebuah kano merah tua tiba-tiba muncul di udara di atas pegunungan. 3 klon identik dari leluhur suci Xue Guang berdiri di atas kano, dan yang di depan menyilangkan tangan dan matanya menyipit. Sementara itu, 2 lainnya sama-sama menutup mata dan membuat segel tangan. Kano merah tua itu kabur, namun saat itu akan menghilang ke angkasa lagi. Lebih dari 1000 pilar cahaya tiba-tiba meletus dari pegunungan di bawah sebelum membentuk formasi yang sangat bersemangat di udara di atas. Udara di sekitarnya langsung menjadi sangat kental, dan kano kecil itu dibanjiri oleh kekuatan formasi. HMPH, apa dia pikir formasi sementara seperti ini cukup untuk menjebak leluhur suci Xue Guang terkekeh dingin. Segera setelah itu, salah satu klon di belakangnya menarik segel tangannya, lalu membuka matanya sebelum mengeluarkan bola cahaya hitam dari mulutnya. Ada kuali kecil yang melayang di dalam cahaya hitam, itu tidak lain adalah Purple World Chauldron.
Klon yang memanggil Kuali Ungu dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya, lalu mengucapkan kata hancurkan. Cahaya terang segera meletus dari Kuali, dan ukurannya membengkak secara drastis hingga lebih dari 100 kaki. Sebuah rune hitam besar yang berukuran sekitar 10 kaki kemudian muncul dari dalam Kuali sebelum berubah menjadi badai hitam. Angin hitam dijiwai dengan kekuatan luar biasa, dan seluruh langit bergetar setelah mereka. Formasi raksasa hanya berhasil menahan serangan ganas selama beberapa detik sebelum terkoyak dan menghilang menjadi titik cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Kuali Ungu raksasa kemudian langsung menyusut dan terbang kembali ke tubuh klon sebagai bola cahaya hitam. Setelah itu, klon tersebut menutup matanya dan mulai membuat segel tangan lagi. Leluhur suci Xue Guang terkekeh kegirangan saat melihat ini, dan sampan kecil melesat keluar seperti benang merah lagi, hanya dihentikan dalam rentang beberapa napas. Pada saat yang sama, Han Li dapat merasakan bahwa koneksi telah terputus secara tiba-tiba, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Dia tercengang bahwa leluhur suci Xue Guang telah berhasil menghancurkan formasinya begitu cepat, dan hatinya segera tenggelam. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan lebih dari 100 bulu lainnya terangkat. Begitu bulu-bulu ini melepaskan diri dari tubuhnya, mereka berubah menjadi jimat dengan warna berbeda yang menghilang ke udara sekitarnya dengan hanya 2 jimat perak yang tersisa di tempat. Salah satunya bersinar dengan cahaya perak dan berubah menjadi prajurit lapis baja emas yang memegang pedang emas raksasa. Adapun jimat perak lainnya, itu menghasilkan bayangan emas samar yang tiba-tiba menghilang ke punggung prajurit lapis baja. Adapun Han Li sendiri, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan menghilang ke kejauhan lagi setelah hanya beberapa kilatan. Tidak lama setelah itu, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan sampan kecil berwarna merah muncul kembali. Leluhur suci Xue Guang awalnya agak terkejut melihat prajurit lapis baja emas sebelum senyum dingin muncul kembali di wajahnya. Bocah manusia ini benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya, sungguh luar biasa bahwa dia bisa menyempurnakan boneka bayangan dengan kaliber tinggi. Namun, benda ini tidak cukup dekat untuk menghentikanku. Segera setelah suaranya menghilang, klon terakhir yang berdiri di atas kano perlahan membuka matanya, lalu mengangkat tangan untuk melepaskan pagoda pelangi kecil. Pagoda itu kemudian dengan cepat membengkak hingga puluhan ribu kaki sebelum tiba-tiba muncul di udara di atas prajurit lapis baja emas itu. Prajurit lapis baja tetap tanpa ekspresi sama sekali, tapi pedang itu menebas tajam ke arah pagoda di atas. Sebuah ledakan besar terdengar saat proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki menghantam bagian bawah pagoda, hanya untuk lenyap seperti istana pasir saat air pasang. Pagoda raksasa terus turun, dan garis cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari sana untuk benar-benar membanjiri prajurit lapis baja emas itu. Ketika cahaya memudar, pagoda telah kembali ke ukuran miniatur aslinya, tetapi prajurit lapis baja itu tidak terlihat. Klon yang telah melepaskan pagoda melambaikan tangan di udara untuk memulihkannya, diikuti dengan kano merah yang terus terbang di udara sebagai benang merah. Namun, dalam sekejap berikutnya, cahaya perak tiba-tiba muncul dari tempat di mana prajurit lapis baja baru saja diambil, dan prajurit lapis baja emas lainnya muncul di tengah kilatan cahaya perak. Segera setelah itu muncul, itu membuat segel tangan, dan proyeksi tidak jelas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Proyeksi itu melambai ke 6 lengannya di udara, dan 6 bola besar cahaya keemasan jatuh ke arah kano. Bahkan sebelum mereka menyerang kano, leluhur suci Xue Guang diserang oleh semburan kekuatan dahsyat yang agak akrab dan juga sama sekali tidak dikenal pada saat yang bersamaan. Itu proyeksi iblis sejati, dia berseru dengan care, tertegun. Sementara itu, klon yang berdiri di belakangnya membalikan tangannya untuk menghasilkan kuali ungu kecil, yang melepaskan penghalang cahaya ungu yang langsung menyelimuti seluruh kano. 6 bola menabrak penghalang cahaya ungu di tengah serangkaian dentuman tumpul, hanya untuk langsung diserap oleh penghalang cahaya. Namun, akibatnya sampan masih terhenti sesaat. Leluhur suci Xue Guang dengan cepat pulih dari keheranannya, dan ekspresinya menjadi gelap saat dia mengangkat tangan sebelum menggambar lingkaran yang tampak aneh di udara.
Sebuah lubang putih besar langsung muncul di depan sampan kecil, dan cahaya merah menyala saat ular piton besar melesat keluar dari lubang. Ular sanca itu menembus tubuh prajurit lapis baja emas itu sebelum melilitkan dirinya di sekitar boneka itu. Prajurit lapis baja itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi sebelum dihancurkan menjadi titik cahaya perak oleh piton, dan proyeksi emas di belakangnya juga hancur sebagai hasilnya. Leluhur suci Xue Guang mendengus dengan dingin, dan dia baru saja akan melanjutkan perjalanan ketika dia tiba-tiba mendongak dengan ekspresi yang sedikit bingung. Di udara di atas kano, proyeksi serangkaian istana dan pavilion telah muncul. Ini tidak lain adalah 9 istana surgawi jimat yang telah didirikan Hon Li sebelumnya. Pada saat leluhur suci Xue Guang menemukan ini, hamparan cahaya yang luas telah turun dari atas untuk menjerat sampan merah tua itu. Sebagai tanggapan, klon terakhir di kano melemparkan pagoda pelangi ke udara lagi. Sebuah proyeksi pagoda raksasa langsung muncul di atas kepala, menjaga istana dan pavilion di teluk, dan mencegah mereka untuk turun lebih jauh. Segera setelah itu, klon mulai melantunkan sesuatu sebelum mengeluarkan seteguk esensi darah, lalu meneriakkan kata tangkap. Cahaya pelangi langsung menyapu ke atas dari ujung pagoda, menyapu semua istana dan pavilion. Cahaya memudar, dan proyeksi pagoda raksasa menghilang saat pagoda pelangi kecil kembali ke tangan klon. Hati leluhur suci Xue Guang segera mereda setelah melihat ini, dan dia memacu sampan merah tua untuk terus berjalan maju. Selama di kota Havenlaan, semua batasan di luar tembok kota akhirnya dihancurkan oleh pasukan iblis, dan kawanan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan binatang iblis membanjiri kota. Namun, 108 prajurit lapis baja emas terus melayang di udara dengan cara diam. Ternyata itu hanyalah proyeksi yang telah disulap oleh serangkaian formasi rumit. Tentara manusia telah menemukan ini belum lama ini, dan moralitas secara alami merosot sekali lagi saat semua orang melarikan diri untuk hidup mereka. Pada saat ini, di gunung tanpa nama yang berjarak ratusan kilometer dari kota Havenlaan, ada hampir 1000 orang dengan pakaian identik mengarahkan pandangan mereka ke kota Havenlaan, yang telah dibanjiri oleh Ki Jahat. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi sedih, sementara yang lain senang karena masih hidup. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, dan tampaknya ini adalah kelompok yang cukup terorganisir dan terlatih. Berdiri di depan mereka adalah seorang pria paruh baya berjubah biru, dan dia juga menilai kota Havenlaan dengan ekspresi yang kompleks. Dia tidak lain adalah salah satu tetua agung kota Havenlaan, Chuan Naga Azure. Ayo pergi, tidak ada kota Havenlaan yang menyelamatkan pada saat ini. Kamu adalah benih dari 4 sekte kami, selama Deep Haven City dapat menahan kesengsaraan iblis, 4 sekte kami akan bangkit kembali suatu hari nanti, kata Master Azure Dragon dengan serius suara saat dia menoleh ke kelompok pembudidaya di depannya. Sama seperti Master Azure Dragon berangkat dari kota Havenlaan dengan murid terbaik dari 4 sekte utama menggunakan formasi rahasia, Han Li telah jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia heran merasakan bahwa armor origin jimat dan 9 istana surgawi jimat semuanya dengan cepat dihancurkan oleh pengejarnya, dan hatinya semakin tenggelam. Han Li tidak menyangka akan benar-benar menjebak leluhur suci Xue Guang dengan jimat itu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan gagal menghentikannya bahkan untuk waktu yang singkat. Lebih jauh lagi, kedua jimat ini telah dihancurkan dalam sekejap saat mereka diaktifkan, bahkan Hon Li tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Ini berarti bahwa klon dari leluhur suci Xue Guang yang dikejar lebih kuat darinya, dan bahkan jika dia menggunakan kartu truf terkuatnya, peluangnya untuk mengamankan kemenangan pasti tidak akan melebihi 50%. Karena itu, Han Li secara alami tidak mau melibatkan pengejarnya dalam pertempuran langsung. Bagaimanapun, kekalahan akan mengakibatkan kematian baginya, dan bahkan jika dia menang, dia hanya akan membersihkan leluhur suci Xue Guang dari klon. Ini tentu saja bukan perdagangan yang ingin dia ambil. Jadi, setelah menyadari bahwa pengejarnya jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan, dia segera mulai merenungkan strategi yang akan memungkinkannya untuk melarikan diri. Dia tidak tahu apa jangkauan sensorik leluhur suci Xue Guang,
Tetapi dengan perasaan spiritual menakutkan yang dimiliki oleh para pembudidaya kenaikan besar, pasti tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri dari pelacakan leluhur suci Xue Guang kecuali dia entah bagaimana bisa membuka jarak puluhan ribuan kilometer di antara mereka. Namun, dengan seberapa sebanding kecepatan mereka, tidak ada cara yang layak bagi Han Li untuk membuka jarak sejauh itu di antara mereka. Tanpa sepengetahuan Han Li, leluhur suci Xue Guang juga sangat terpana oleh situasi ini. Kano merah yang dia gunakan adalah harta karun terbang yang sangat terkenal di alam iblis penatua, dan dengan kecepatan tertinggi, itu bahkan bisa mengimbangi makhluk tahap kenaikan besar. Karena fakta bahwa ini adalah tiruan yang bertentangan dengan tubuh aslinya, dia tidak dapat mendorong sampan ke kecepatan tertinggi, tetapi itu pasti masih berjalan jauh lebih cepat daripada pembudidaya integrasi tubuh normal. Namun, bahkan setelah mengejar Han Li untuk waktu yang lama, dia masih belum berhasil menutup jarak di antara mereka. Syukurlah, mereka bertiga, dan mereka bisa bergiliran mengemudikan kano secara berputar, jadi mereka tidak perlu khawatir akan menghabiskan kekuatan sihir mereka. Karena itu, meskipun mereka bertiga cukup frustrasi dengan pengejaran yang panjang ini, mereka masih cukup tenang dan percaya diri. Sebaliknya, Han Li secara alami tidak mampu melakukan ini terlalu lama. Mempertahankan transformasi Tianpeng dan sayap badai petir saat terbang dengan kecepatan tinggi menghabiskan kekuatan sihirnya dengan sangat cepat, dan di basis kultivasinya, regenerasi kekuatan sihirnya tidak lagi efektif. Pada tingkat ini, bahkan jika dia terus-menerus meminum pil dan menyerap kekuatan spiritual dari batu roh kelas atas, kekuatan sihirnya akan tetap habis paling lama dalam 5-6 hari. Karena itu, ini merupakan situasi yang mengkhawatirkan bagi Han Li. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Han Li, dan matanya langsung berbinar. Sekarang ku pikir-pikir, leluhur suci Xue Guang mengejarku untuk kunci penyegel iblis itu, jadi jika aku bersedia membuang harta ini, aku mungkin bisa melepaskannya dari ekorku. Namun, alisnya kemudian sedikit berkerut karena ragu-ragu. Ini adalah harta karun surgawi yang mendalam yang tidak lengkap, dan jika Ceki Gong tidak berbohong padanya, maka Caotich Yin Yang Ki yang bisa dia amankan dengan menggunakan harta ini akan sangat bermanfaat baginya. Karena itu, dia secara alami sangat enggan untuk melepaskannya. Tentu saja, hidupnya lebih penting daripada harta karun ini, tapi dia masih belum berada dalam situasi yang benar-benar mengerikan, jadi dia secara alami tidak ingin menyerah pada harta yang begitu berharga sebelum waktunya. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li saat dia merenungkan situasinya saat ini, dan pikiran lain tiba-tiba terlintas di benaknya. Dua nas Soul yang identik, satu emas dan satu hitam, tiba-tiba muncul dari tubuh Han Li di tengah kilatan cahaya. Nas Soul emas berkilauan dengan cahaya keemasan yang diwarnai dengan sedikit cahaya biru, dan setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa cahaya spiritual pelindung di sekitarnya terus-menerus bertransisi antara warna emas dan biru. Adapun Black Nas Soul memiliki awan ki iblis yang sangat padat di sekitarnya. Golden Nas Soul membuka mulutnya untuk mengeluarkan selusin manik-manik 5 warna, yang mulai berputar di sekitar tubuhnya. Sementara itu, Nas Soul hitam menundukkan kepalanya dan membuat segel tangan sambil mengucapkan mantra. Manik-manik 5 warna di sekitarnya langsung berubah menjadi mata 5 warna, yang melepaskan berkas cahaya tipis yang menghilang ke tubuh Nas Soul hitam dalam sekejap. Mata Golden Nas Soul menyala saat melihat ini, dan itu langsung membuat gerakan meraih dengan salah satu tangan kecilnya yang gemuk. Tiba-tiba, batu bata emas yang berkilauan muncul, dan Nas Soul emas menunjuk satu jari ke arah batu bata itu, di mana busur petir yang tak terhitung jumlahnya dilucuti dari permukaan batu bata emas di tengah serangkaian derah keras. Dalam sekejap mata, sebuah kotak kayu putih yang bertuliskan rune emas dan perak telah muncul. Ini tidak lain adalah kunci penyegel iblis. Begitu kunci penyegel iblis muncul, jiwa baru lahir hitam melesat ke dalam kotak kayu sebagai seberkas cahaya hitam. Detik berikutnya, Han Li muncul di udara di atas padang rumput yang menyerupai lautan hijau. Masih di tempat yang sama seperti terakhir kali, Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat sekeliling dengan cahaya biru berkedip di matanya.
Segera setelah suaranya menghilang, seorang lelaki tua berjubah hijau muncul di udara, dan dia tersenyum ketika berkata, "Tentu saja, apakah kamu pikir aku berbohong kepadamu, rekan Tawis? Jika kamu bisa menghancurkan beberapa batasan terakhir ini, saya akan dengan senang hati menerima bantuan Anda." Tanda petik ganda buka. Han Li sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan mendadak pria tua itu, dan dia menjawab dengan sikap acuh tak acuh, "Jika bukan karena fakta bahwa memasuki kunci penyegel iblis dapat mengakibatkan kehancuran klon indera spiritualku ini, saya benar-benar akan sangat tertarik untuk melihat interior sebenarnya dari kunci penyegel iblis ini." Tanda petik ganda buka. "Bahkan aku terjebak di sana selama bertahun-tahun, tidak mungkin klon indera spiritualmu bisa melarikan diri jika ia memasuki ruang itu. Baiklah, ayo kita hentikan semua obrolan yang salah. Apakah kau datang ke sini untuk membalas kolaborasi yang saya usulkan terakhir kali?" Cek Higong memotong langsung ke pengejaran. "Saya secara alami sangat tergoda oleh prospek bisa mengamankan Cao Yin Yang Qi, tapi saya di sini karena alasan lain," jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. Cek Higong sangat kecewa mendengar ini, dan ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, "Saya tidak ingin membahas masalah apapun di luar itu." "Oh, jadi kau bahkan tidak tertarik pada masalah tentang leluhur suci Xue Guang?" Han Li bertanya sambil tersenyum. Cek Higong tersendat sedikit sebelum bertanya dengan serius, "Xue Guang? Apa yang Anda maksud dengan itu? Apakah Anda pernah bertemu dengannya?" "Saya belum bertemu dengan tubuh aslinya, tapi saat ini saya sedang dikejar oleh salah satu klonnya. Klon ini lebih kuat dari saya, dan saya ingin meminta nasihat dari Anda," jelas Han Li. Cek Higong agak terkejut mendengar ini, tapi dia tertawa dingin. "Jadi kamu dikejar oleh klon belaka? Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak membantu saya, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidup saya sendiri, saya mungkin harus meninggalkan kunci penyegel iblis. Leluhur suci Xue Guang kemungkinan besar akan mengejarku untuk harta ini, jadi jika saya tidak lagi memiliki itu, maka dia tidak akan punya alasan untuk terus mengejarku," kata Han Li dengan sikap tenang. Cek Higong segera berkobar karena marah. "Apakah kamu mengancamku? Jangan lupa bahwa kamu membunuh 3 bawahan Xue Guang untuk mendapatkan kunci penyegel iblis ini. Apakah kamu benar-benar mengira Xue Guang akan membiarkanmu pergi? Bahkan jika kamu menyerahkan harta ini, kamu pasti akan masih dibunuh." Tanda petik ganda buka. "Saya tidak akan tahu apakah saya akan berhasil kecuali saya mencoba. Tentu saja, jika Anda bersedia menawarkan saya beberapa bimbingan, maka saya tidak perlu melakukan itu. Saya yakin Anda tidak akan menginginkan harta karun ini jatuh ke tangan leluhur suci Xue Guang lagi, bukan?" Han Li bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Ekspresi Cek Higong semakin gelap saat melihat tampilan Han Li yang tenang, dan dia mulai merenungkan situasi dalam keheningan yang merenung. Han Li hanya menunggu dengan sabar dan sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Setelah beberapa lama, Cek Higong akhirnya memecah kesunyian. "HMPH, bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa membantumu?" "Aku memang tahu tentang beberapa kemampuan Xue Guang, tapi sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, jadi mungkin metode yang sama yang aku gunakan untuk melawannya di masa lalu tidak akan berlaku lagi." Tanda petik ganda buka. Mungkin leluhur suci Xue Guang mungkin telah mencapai beberapa kemampuan baru, tapi ini tetap saja tiruannya. Aku sebenarnya tidak takut pada klon ini, hanya saja dia membawa 2 harta yang sangat kuat yang menimbulkan masalah yang sangat serius mengancamku. Selama kamu bisa memberitahuku cara untuk melawan 2 harta itu, aku akan bisa mengurus sisanya sendiri, kata Han Li sambil tersenyum. 2 harta karun. Apakah Anda mengacu pada 2 harta karun mendalam surgawi yang belum lengkap? Kuali kata ungu dan pagoda cahaya pelangi, Cek Higong bertanya. Kedua harta itu memang terdiri dari kuali ungu kecil dan pagoda pelangi. Han Li sudah menebak ini masalahnya, tetapi dia masih cukup terkejut setelah mendengar konfirmasi dari Cek Higong bahwa kedua harta karun ini adalah harta karun surgawi yang mendalam. Jadi itu benar-benar 2 harta karun itu. Aku memang punya cara untuk melawan 2 harta itu, dan jika kamu beruntung, kamu bahkan mungkin bisa mengambil salah satunya untuk dirimu sendiri,
kata Ceki Gong saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Han Li agak terkejut mendengar ini, diikuti dengan ekspresi skeptis di wajahnya. Benarkah? Jika aku tidak salah, leluhur suci Xue Guang telah memurnikan kedua harta ini untuk menjadi bagian dari tubuhnya, bagaimana aku bisa mengambil salah satunya? Aku belum pernah memberitahumu sebelumnya, tapi di antara dua harta karun itu, kuali kata ungu dulu milikku, kata Ceki Gong dengan suara penuh arti sambil mengelus janggutnya sendiri. Han Li secara alami sangat terkejut mendengar ini. Cahaya dingin muncul di mata Ceki Gong saat dia melanjutkan, HMPH, aku menjadi mangsa intrik Xue Guang, dan aku hanya bisa melarikan diri darinya setelah jiwaku bersembunyi di dalam kunci penyegel iblis ini. Namun, baik tubuh fisikku maupun kuali kata ungu milikku jatuh ke tangannya. Dia menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk memurnikan perasaan spiritual yang telah aku tinggalkan di kuali, kemudian memurnikan harta itu untuk mengklaim kepemilikan atasnya, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa aku benar-benar telah pergi dua jenis indera spiritual di dalam kuali, salah satunya tersembunyi sementara yang lain di tempat terbuka. Selama dia belum menemukan gumpalan indera spiritual yang tersembunyi itu, ada kemungkinan besar Anda akan dapat harta karun darinya. Tanda petik ganda buka. Kalau begitu, benar-benar ada kemungkinan ini bisa berhasil. Menurutmu, peluang apa yang kita miliki untuk melakukan ini? Senior Han Li bertanya dengan hati-hati. Aku secara khusus menyempurnakan gumpalan indera spiritual itu dengan tepat untuk situasi seperti ini. Selama Xue Guang belum menemukannya, setidaknya ada 50% kemungkinan bahwa Anda akan dapat mengambil harta darinya. Bahkan jika Anda tidak dapat mengambil kuali darinya, jika Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda akan dapat melemahkan harta karun itu secara signifikan sehingga tidak lagi menimbulkan ancaman bagi Anda, jawab Ceki Gong dengan suara percaya diri. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum melanjutkan. Kebenarannya layak untuk dicoba. Apakah kamu juga memiliki tindakan pencegahan terhadap pagoda cahaya pelangi, senior? Dibandingkan dengan Purple World Cauldron, aku lebih peduli tentang harta karun itu. Titik. Tanda petik ganda buka. Pagoda cahaya pelangi tidak pernah menjadi milik saya, tetapi itu adalah harta karun surgawi mendalam yang sangat terkenal dan tidak lengkap di alam suci kita. Saya telah melihatnya beberapa kali, dan itu memang sangat kuat, bahkan jika saya harus melawannya di orang, sangat kecil kemungkinan aku bisa melawannya, kata Ceki Gong saat ekspresi suram muncul di wajahnya. Hati Han Li tenggelam saat mendengar ini. Apakah itu berarti tidak ada care untuk melawan harta karun itu? Memang, saya tidak memiliki care apapun secara langsung menentang kekuatan pagoda cahaya pelangi, tetapi saya tahu care yang dapat membantu Anda mengulur waktu melawannya. Selama Anda dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengklaim kuali kata ungu, lalu gunakan kuali melawan pagoda cahaya pelangi, Anda setidaknya harus bisa memastikan pertahanan diri, jawab Ceki Gong. Han Li memikirkan hal ini sejenak sebelum menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan. Tolong beri saya pencerahan, senior. Hehe, apa menurutmu aku akan membocorkan informasi ini kepadamu secara gratis? Ceki Gong terkekeh dengan memutar matanya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah setelah mendengar ini, sepertinya sudah meramalkan bahwa peringatan ini akan muncul. Apa niat Anda, senior? Ini sangat sederhana, Anda hanya perlu menyetujui kesepakatan yang saya usulkan terakhir kali, dan saya akan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui, jawab Ceki Gong tanpa ragu-ragu. Mata Han Li sedikit menyipit saat mendengar ini, dan hanya setelah beberapa saat dia melanjutkan, kalau begitu, tolong sebutkan kondisinya. Aku pergi terlalu tiba-tiba terakhir kali dan tidak mendapat kesempatan untuk mendengar kondisimu. Ekspresi gembira muncul di wajah Ceki Gong untuk pertama kalinya setelah mendengar ini, dan dia menjawab, yakinlah, saya bukan orang yang tidak masuk akal, kesepakatan yang saya usulkan akan sangat menguntungkan Anda juga. Kalau begitu, aku akan senang mendengarnya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tetapi dia secara alami tidak akan percaya begitu saja apa yang dikatakan Ceki Gong itu benar. Kondisi pertamaku adalah setelah kamu melarikan diri dari Xue Guang,
kamu harus segera melakukan perjalanan ke tempat itu dengan api neraka duniawi di dekatnya dan menggunakan api itu untuk mengekstrak sebagian dari Cao Ti Chien Yang Qi di dalam kunci penyegel iblis ini. Ketika saatnya tiba, saya akan mengungkapkan kepada Anda metode untuk mengekstrak Cao Ti Chien Yang Qi, tetapi Anda harus membagi saya sepertiganya, kata Ceki Gong dengan suara serius. Bagaimana Anda bisa menerima Cao Ti Chien Yang Qi ketika Anda terjebak di tempat ini? Han Li bertanya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya mungkin terjebak di sini dalam kunci penyegel iblis, tapi saya punya cara saya. Anda hanya perlu memberitahu saya apakah Anda setuju dengan kondisi itu, jawab Ceki Gong. Han Li merenungkan kondisinya sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Sepertiga adalah jumlah yang wajar untuk diminta, jadi saya akan menyetujui persyaratan ini. Dalam hal ini, kondisi kedua bahkan lebih sederhana, dan Anda mungkin atau mungkin bahkan tidak harus menyelesaikannya. Saya dapat melihat bahwa Anda tampaknya cukup kuat di antara makhluk tahap integrasi tubuh. Mungkin Anda akan dapat maju ke tahap Grand Ascension Stage suatu hari nanti. Oleh karena itu, yang saya inginkan hanyalah janji dari Anda. Jika Anda mencapai level itu dan mampu melakukannya, bunuh Xue Guang untuk saya, kata Ceki Gong dengan senyum acuh tak acuh. Tentunya kau bercanda, senior. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh makhluk tahap kenaikan besar? Selain itu, bahkan jika aku mencapai tahap kenaikan besar suatu hari nanti, leluhur suci Xue Guang kemungkinan besar sudah kembali ke alam iblis penatua. Apa kau berharap aku menjelajah ke alam iblis penatua untuk memburunya? Han Li segera menolak sambil menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Jangan terburu-buru menolakku. Aku tidak akan memaksamu untuk menyelesaikan kondisi ini, dan aku pasti tidak akan mengharapkanmu untuk menjelajah ke alam suci kita. Yang aku inginkan hanyalah janji darimu bahwa aku akan menyelesaikan kondisi ini ketika semua keadaan mendukungmu. Jika situasi seperti itu tidak pernah terjadi, maka kita dapat membatalkan kondisi ini, desak Ceki Gong sambil tersenyum mesam. Han Li merenungkan kondisi ini lama sebelum akhirnya menyetujuinya. Kalau begitu, aku membuat janji seperti itu. Dengan ini aku bersumpah pada iblis batinku bahwa jika situasi muncul di mana aku akan bisa membunuh leluhur suci Xue Guang dengan mudah, maka aku pasti akan. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin mengikat sumpah iblis batin. Lagi pula, tidak ada yang ingin menderita serangan iblis batin ketika mencoba menerobos kemacetan. Ekspresi senang muncul di wajah Ceki Gong setelah melihat ini, tapi itu dengan cepat digantikan oleh ekspresi serius. Saya dapat mengungkapkan kepada Anda metode untuk menentang pagoda cahaya pelangi, serta teknik rahasia untuk memicu perasaan spiritual saya di kuali kata ungu, tetapi saya akan menahan metode untuk mengekstraksi Cao Ti Chien Yang Qi sampai kita mencapai tempat di mana api neraka bumi dapat ditemukan. Begitu saya menerima bagian saya dari Cao Ti Chien Yang Qi, saya akan memberitahu Anda metode untuk memperbaikinya. Apakah Anda keberatan dengan ini, rekan Tawis Han? Tanda petik ganda buka. Apakah ada metode perbaikan khusus untuk Cao Ti Chien Yang Qi ini? Han Li bertanya dengan sedikit terkejut. Tentu saja. Apakah menurutmu Cao Ti Chien Yang Qi dapat dimurnikan melalui metode konvensional? Saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi bahkan di antara semua leluhur suci dari alam suci kita, pasti tidak lebih dari 3 orang yang menyadari metode perbaikan khusus ini, kata Ceki Gong dengan ekspresi bangga. Han Li mempertimbangkan kondisi ini untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengangguk dengan sikap yang sedikit pasrah. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Klon dari leluhur suci Xue Guang itu tidak jauh dariku, aku akan pergi ke tempat di mana api neraka duniawi dapat ditemukan segera setelah aku melepaskannya. Hehe, kamu telah membuat keputusan yang bijak, rekan Tawis Han. Ini adalah slip Gio yang baru saja aku siapkan, ini berisi informasi yang kamu butuhkan. Kamu tidak akan bisa mengeluarkan item ini dari iblis Sailing Lock, jadi hafalkan informasinya di sini, kata Ceki Gong sambil tersenyum saat dia menyapu lengan baju di udara, mengirimkan slip giok hitam-hitam terbang langsung ke arah Han Li. Terima kasih, senior. Han Li menarik slip giok ke dalam genggamannya sendiri, lalu meletakkannya di kepalanya sendiri untuk memeriksa isinya dalam diam.
Ceki Gong hanya berdiri di tempat dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 10 menit, Han Li menghembuskan napas saat dia melepas slip giok dari dahinya, lalu menghancurkannya menjadi bintik cahaya spiritual di antara jari-jarinya. Begitu, jadi untuk melawan pagoda cahaya pelangi, aku harus menggunakan harta spasial untuk melawannya. Aku memang memiliki beberapa harta spasial, apakah ada persyaratan untuk kaliber dari harta yang digunakan, dan akankah jimat serupa juga dapat mencapai efek yang sama? Han Li bertanya. Pagoda cahaya pelangi adalah harta karun surgawi yang tidak lengkap, jadi semakin tinggi kaliber harta spasial yang digunakan, semakin Anda dapat mempengaruhinya. Namun, mengingat Anda hanya bertujuan mengulur waktu, Anda harus mampu meledakkan harta spasial dengan kaliber apapun untuk menghasilkan dampak yang diinginkan. Jimat yang dapat memengaruhi stabilitas ruang juga sudah cukup, jawab Ceki Gong sambil tersenyum. Begitu. Kalau begitu, aku seharusnya bisa menggunakan metode ini untuk melepaskan tiruan dari leluhur suci Xue Guang itu. Oh, ngomong-ngomong, aku hampir lupa menyebutkan bahwa klon ini sangat berbeda dari klon indera spiritual normal. Pertama, leluhur suci Xue Guang memiliki seseorang untuk membuat klon ini, dan setelah kepemilikan, kekuatan sihir tuan rumah meningkat secara signifikan, seperti kemampuannya untuk menggunakan dua harta karun mendalam yang tidak lengkap. Selain itu, klon mampu mewujudkan dua klon lagi dan dibagi menjadi tiga. Apakah kamu tahu kemampuan macam apa ini, senior? Han Li bertanya. Senyum Ceki Gong segera menegang setelah mendengar ini sebelum digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Apa? Klon itu bisa mewujudkan klon lain? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin klon indera spiritual yang dikirim ke alam alternatif bisa mencapai hal seperti itu. Saya juga berpikir itu agak aneh karena sudah ada klon lain dari leluhur suci Xue Guang yang memimpin pasukan iblis di dekatnya. Jika semua leluhur suci memiliki kemampuan untuk mengirim klon indera spiritual yang begitu kuat ke alam roh kita, maka umat manusia kita akan kemungkinan besar sudah lama terhapus, kata Han Li dengan alis berkerut karena kebingungan. Kejutan di wajah Ceki Gong surut, dan matanya menyipit saat dia berkata, HMPH, pasti tidak mungkin leluhur suci lainnya bisa memiliki kemampuan seperti itu. Biarkan aku memikirkan tentang ini, sepertinya aku mengingat jenis kemampuan yang serupa, tapi aku mendengarnya terlalu lama, dan ingatanku tentang itu agak kabur. Tanda petik ganda buka. Han Li sangat gembira mendengar ini. Dia sebenarnya tidak menyangka bahwa Ceki Gong akan dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi tampaknya dia benar-benar tahu sesuatu tentang ini. Tampaknya dia tidak berbohong ketika dia menyatakan dirinya sebagai salah satu leluhur suci tertua di alam iblis penatua. Saat Han Li menunggu dalam diam, Ceki Gong sedang merenung dan sesekali menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Setelah sekian lama, Ceki Gong akhirnya kembali memecah keheningan. Aku mengerti. Alam suci kita memang memiliki teknik terlarang kuno yang diturunkan dari zaman kuno yang tampaknya bisa mencapai ini. Namun, teknik terlarang ini telah hilang untuk waktu yang sangat lama, dan sangat berisiko bagi berkultivasi, jadi bahkan di zaman kuno, sangat sedikit leluhur suci yang akan mengolahnya. Ada sangat sedikit orang di alam suci kita yang saat ini mengetahui teknik ini. Aku bertanya-tanya bagaimana Xue Guang berhasil mendapatkannya. Tanda petik ganda buka. Teknik terlarang? Apakah Anda bisa menguraikan itu? Senior Han Li bertanya. Teknik terlarang ini dikenal sebagai teknik pemecah jiwa hebat, dan dikatakan bahwa itu adalah teknik yang akan memungkinkan seseorang untuk benar-benar membagi indera spiritual mereka sendiri. Setiap bagian yang terbelah memiliki kemauan sendiri dan dapat mengontrol sebagian dari kekuatan sihir orang itu, tapi kepribadian mereka akan menjadi sangat ekstrim, sehingga menghasilkan masalah potensial yang besar di kemudian hari. Selain itu, seseorang dapat dengan mudah menguras jiwa mereka terlalu banyak dengan menggunakan teknik ini. Klon indera spiritual yang dibuat menggunakan teknik ini bahkan tidak bisa disebut sebagai klon karena masing-masing dari mereka pada dasarnya adalah tubuh yang sebenarnya, tidak ada urutan hierarki di mana mereka diberi peringkat. Sejauh itulah pengetahuan saya tentang teknik ini. Kekuatan klon tergantung pada berapa kali indera spiritual seseorang telah terpecah. Namun,
Fakta bahwa Xue Guang bersedia mengirim klon ini ke alam roh menunjukkan bahwa ia dapat bukan yang sangat kuat. Meski begitu, itu masih jauh lebih kuat daripada klon indera spiritual rata-rata dari leluhur suci, kata Ceki Gong dengan suara lambat. Begitu. Apakah tidak ada kekurangan dari teknik ini yang bisa saya manfaatkan? Hon Li bertanya dengan ekspresi muram. Teknik ini secara alami memiliki kelemahan yang parah. Tetapi semua itu akan datang setelah acara, Anda tidak akan benar-benar dapat memanfaatkan salah satu dari mereka selama pertempuran Anda, jawab Ceki Gong dengan ekspresi pasrah. Kalau begitu, saya hanya harus bereaksi dan beradaptasi dengan situasi. Saya hanya berencana untuk melepaskan klon ini, Han Li mengangguk sebagai jawaban dan sepertinya tidak berniat menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dengan demikian, dia membungkuk sedikit ke arah Ceki Gong, dan cahaya hitam melintas dari tubuhnya, di mana dia menghilang sebagai awan ki hitam. Ceki Gong memandang tanpa ekspresi ke tempat di mana Hon Li menghilang, dan tetap melayang di udara di atas padang rumput. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara acuh tak acuh, "Kamu sudah menonton cukup lama sekarang, bukankah ini tentang waktu kamu keluar? Hehe, jadi kamu tahu aku ada di sini selama ini?" Suara laki-laki lain terdengar dari ruang terdekat sebagai tanggapan, dan ini juga terdengar seperti suara yang cukup tua. "Saya bisa menerobos ke tingkat pembatasan ini, jadi Anda secara alami bisa melakukannya juga. Anda sudah mengikuti saya kembali ketika saya bertemu kultivator manusia itu pertama kali, kan?" Ceki Gong bertanya saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Lelaki asing itu terdiam sesaat sebelum bertanya, "Kenapa repot-repot mengajukan pertanyaan padahal kamu sudah tahu jawabannya? Kamu berencana mencoba menghukumku? HMPH, menurutmu aku tidak akan melakukan itu jika aku bisa?" Ceki Gong menjawab dengan suara dingin. Suara pria yang tidak dikenal itu juga mendingin setelah mendengar ini. "Kamu selalu menjadi yang paling kejam di antara kita, jika Xue Guang tidak berkomplot melawan kita, kemungkinan besar kamu akan menyerang kita semua. Jangan membuatnya terdengar seperti kau semacam orang suci. Kami semua berencana melawan satu sama lain saat itu. Mengesampingkan masa lalu, bocah manusia itu adalah satu-satunya kesempatan bagiku untuk melarikan diri dari tempat ini. Jika kamu berani merusak ini untukku, maka jangan salahkan aku karena berbalik padamu," kata Ceki Gong dengan suara mengancam. "Tentu, saya akan menghindari ini selama Anda memberi saya setengah dari Cao Tich Yin Yang Qi yang Anda peroleh dari bocah manusia itu. Bahkan, saya tidak hanya tidak akan menggagalkan rencana Anda, saya bahkan akan membantu Anda mengambil tentang Xue Guang setelah kita keluar dari tempat ini." Pria asing itu langsung menyatakan kondisinya sendiri. "Sepertinya saya tidak punya pilihan selain setuju. Namun, tidak mungkin saya akan memisahkan Anda setengah dari Cao Tich Yin Yang Qi, hanya seperempat yang bersedia saya serahkan. Jika Anda tidak dapat menerima itu, biarlah," kata Ceki Gong dengan sikap tenang. "Hehe, aku akan menerimanya, seperempatnya akan cukup bagiku untuk memastikan pertahanan diri dan melarikan diri dari tempat ini." Pria asing itu setuju tanpa ragu-ragu. Ekspresi Ceki Gong sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia melanjutkan, "Kalau begitu kita keluar dari sini, kita akan memperbaiki kunci penyegel iblis ini dan kembali ke kekuatan kita sebelumnya, lalu mencari Xue Guang untuk balas dendam. Dia saat ini berjalan di jalan lama kita, jadi dia pasti dalam kondisi paling rentan saat ini." Tanda petik ganda tutup. Menurutku itu cukup membuat penasaran. Ini tidak seperti Xue Guang belum pernah mengalami betapa berbahayanya teknik ini di masa lalu, namun dia masih berani mengolahnya lagi. Bukankah dia takut berakhir dalam situasi yang sama dengannya lakukan di masa lalu? Pria yang tidak dikenal itu tampak sangat bingung. HMPH, siapa yang tahu apa yang dipikirkan Xue Guang? Mungkin dia sudah menemukan cara untuk menghindari risiko menggunakan teknik ini, atau mungkin dia harus mengembangkannya lagi karena alasan lain. Bagaimanapun, dia pasti sangat lemah saat ini, jadi ini kesempatan sempurna bagi kita untuk membalas dendam, kata Ceki Gong saat sedikit kebencian melintas di matanya. Agak tidak masuk akal bahwa dia akan menemukan cara untuk menghindari risiko penggunaan teknik itu.
Tidak ada gunanya berspekulasi tentang itu sekarang, semua akan menjadi jelas saat kita melihat Xue Guang lagi. Nada kebencian merayapi suara pria asing itu juga, dan jelas bahwa dia juga menyimpan kebencian yang kuat terhadap leluhur suci Xue Guang. Aku tidak sabar untuk melihat raut wajahnya ketika dia melihat kita lagi. Namun, jika kita ingin skenario itu terwujud, kita harus membantu bocah Han itu mengatasi kesulitannya terlebih dahulu. Jika dia gagal melarikan diri dari tiruan Xue itu Guang, kunci penyegel iblis akan jatuh ke tangan Xue Guang lagi. Kita berdua tidak akan berada dalam bahaya di sini, tapi tidak mungkin kita bisa melarikan diri, kata Ceki Gong dengan ekspresi serius. Bukankah kamu sudah mengungkapkan kepadanya metode untuk melawan dua harta itu? Tanpa ancaman yang ditimbulkan oleh dua harta itu, bocah itu harus bisa memastikan pertahanan diri, kata pria asing itu dengan suara lambat. Tidak mungkin kita bisa menilai kekuatan bocah itu dari klon indera spiritualnya saja, tapi mengingat dia mampu mengambil kunci penyegel iblis dari bawahan Xue Guang, saya berasumsi dia cukup kuat di antara makhluk tahap integrasi tubuh, renung Ceki Gong dengan alis berkerut. Hehe, aku harap begitu, pria asing itu menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Ceki Gong menggelengkan kepalanya dengan senyum masam sebelum terdiam. Sementara itu, di luar Devil Sailing Lock, Nas Chen Tso lemas Han Li masih duduk dengan kaki bersilang di dalam ruang misterius di dalam burung raksasa itu. Tiba-tiba, Ki hitam muncul dari permukaan kotak kayu, dan Nas Chen Tso hitam muncul kembali dalam sekejap. Dan Nas Chen Tso memberi Han Li senyuman sebelum langsung menghilang ke dalam Nas Chen Tso emasnya. Kedua Nas Chen Tso setelah digabungkan menjadi satu, dan Nas Chen Tso lemas bergetar saat itu dengan cepat membuat segel tangan. Sedikit ketidaknyamanan melintas di wajahnya untuk sesaat, tapi ekspresinya segera kembali normal. Golden Nas Chen Tso perlahan membuka matanya, lalu bergumam pada dirinya sendiri, begitu, sepertinya aku telah membuat keputusan yang tepat untuk meminta nasihat Ceki Gong, dia memberiku metode untuk melawan kedua harta itu. Seperti apakah itu akan berhasil, saya harus mencobanya untuk mengetahuinya. Jika gagal, saya harus meninggalkan kunci penyegel iblis ini atau menggunakan taktik berisiko lainnya. Tanda petik ganda buka. Setelah merenungkan situasinya untuk waktu yang lama, senyum tipis muncul di wajahnya, dan itu meledak menjadi titik cahaya keemasan. 4 jam kemudian, Han Li melihat dataran yang benar-benar suram dan tandus di kejauhan. Matanya segera bersinar, dan dia mengangkat paruhnya untuk melepaskan tangisan panjang sebelum tiba-tiba menarik sayapnya dan kembali ke bentuk manusia di tengah kilatan cahaya spiritual yang terang. Setelah melirik dataran di kejauhan, lalu berbalik untuk melihat ke belakang, dia segera menyapu kedua lengan baju di udara untuk melepaskan 72 pedang biru kecil, yang berubah menjadi ratusan garis lurus dari pedang ki biru yang mulai berputar di sekelilingnya. Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan lapisan cahaya biru muncul di seluruh tubuhnya, diikuti oleh semua garis pedang ki tiba-tiba menghilang ke ruang terdekat. Detik berikutnya, ratusan pilar cahaya biru meletus dari daerah sekitarnya untuk membentuk formasi pedang besar. Ini tidak lain adalah formasi pedang terakhir dari Azure Essence Sword Art, formasi pedang Azure Coil. Formasi pedang telah diberikan kepada Han Li oleh King Yuanzi, dan dia kemudian memasukkan elemen Sword Observation Art ke dalamnya untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Itu sangat efektif melawan Swan Iblis, iya, tapi seberapa efektif itu akan melawan pengejarnya, itu belum terlihat. Tentu saja, melihat Han Li sedang bersiap untuk membuat pendirian, dia secara alami tidak bisa hanya menggunakan satu kemampuan. Setelah dia mengatur formasi pedang, dia segera melepaskan dua sosok dari tubuhnya sendiri, salah satunya berwarna emas sementara yang lainnya berwarna biru langit. Mereka tidak lain adalah tubuh emas terbukti dan tubuh roh berkulit hijau. Setelah itu, dia membalikan tangannya untuk menghasilkan segmen pisau ungu, yang segera dia lemparkan ke tubuh emas. Metu di bagian tengah kepala tubuh emas itu terbuka, dan menarik bagian bilahnya ke dalam genggamannya.